Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan siap serta penuh motivasi untuk mengikuti pembelajaran Windows Phone pada sesi video tutorial berikut ini. Pada sesi video tutorial berikut ini kita akan bermain-main dengan date and time. Ya, play with date and time gitu ya. Semoga dengan menggunakan kata play ini teman-teman bisa lebih senang gitu, karena mindsetnya itu bermain. Kalau kemarin kan working with string gitu ya, mindsetnya itu bekerja dengan. Nah, kalau yang ini kan play with, bermain dengan. Nah, jadi semoga ini lebih asik gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, date and time ini sangat penting sekali dalam sebuah aplikasi gitu ya. Bahkan di blog-blog pun sering kita lihat, atau di sosial media pun sering kita lihat kapan itu dipostkan, kapan itu ada komennya gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kita lihat yang populer saja gitu ya. Misalkan kita lihat yang populer di sini, Facebook. Di sini kita selalu melihat bahwasanya di Andri Gun-Gun ini ngepostnya itu tanggal Oktober 15 gitu. Kemudian kalau kita lihat komen-komentarnya di sini ada yang Oktober 15 at 12.46 PM gitu kan. Nah, ini sangat penting sekali gitu kan. Karena pasti kita memerlukan seperti ini gitu. Orang itu memerlukan informasi kapan post time itu dilaksanakan gitu ya, atau dilakukan seperti itu. Nah, di C-Crash ini sangat gampang sekali untuk bermain dengan date and time. Misalkan di sini kita bikin project terlebih dahulu. Kita kasih nama date and time. Date and times. Oke. Ini kita pilih 71 saja. Baik. Sekarang kita hanya butuh menambahkan button. Seperti biasa di sini button. Kemudian kita nambahkan saja text block ya. Seperti biasa saja. Ini kita agak besarin dikit. Kemudian text blocknya kita kasih nama show date time bt ya. Kasih nama show date time, atau biar lebih gampang show time bt saja gitu ya. Show time bt. Kemudian di sininya kita ganti kontennya itu show time. Nah, bosan kan kalau misalkan klik me terus dari sejak awal kita menggunakan kata klik me terus. Nah, jadi sekarang kita baru lagi namanya itu show time gitu ya, seperti itu. Sebetulnya sih nggak pengaruh gitu, bebas-bebas aja gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian di sininya text blocknya, di sini kita kasih nama time text block. Kasih nama time text block. Kemudian di sininya kita kasih kosong saja. Kemudian wrapnya kita kasih kasih wrap gitu ya. Jangan pilih no wrap, tapi pilih yang wrap ini. Seperti itu. Kemudian di sini kita klik 2 kali. Klik 2 kali langsung. Nah, kemudian di sini misalkan datetime ini merupakan sebuah kelas gitu ya. Jadi kita harus memanggil nama kelasnya dulu. Misalkan nama kelasnya itu datetime. Kemudian kita kasih nama variabel datetime. Oh, jangan sama ya. Misalkan my time new datetime. Atau misalkan jangan spin ini ya, jangan new datetime, bisa juga teman-teman pakainya gini, datetime.now, seperti itu. Kemudian kita langsung isi saja tadi apa, time text block dot text my sama dengan my time. Oke, kita
Ini harus kita ini dulu. Ini kan di sini ada merah nih. Ini tandanya error. Di sini ada bacaannya cannot implicitly convert time system.time to string gitu kan. Nah, jadi di sini kita harus convert dulu ke string dot to string. Seperti ini gitu ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, udah muncul. Sekarang kita lihat show time. Kita lihat di sini ada tanggal berapa ini sekarang, tanggal 24 bulan 10 2013 gitu. Jam 7.02 IM gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba lagi selain dot to string. Di sini ada yang namanya itu misalkan kita ini beri komentar dulu. Misalkan di sini dot to ada to sort. Nah, to sort that string sama to sort that time. Kalau to sort that string itu untuk date-nya saja, kalau time itu ya untuk time-nya saja gitu ya. Kita coba lihat. Kemudian kita bisa ini saja pakai sini biar cepat. System dot format system dot format kok nggak ada ya? Oh, string, maaf, string dot format. Biar lebih cepat kita bedanya apa. Misalkan kita di sini kasih date kosong, kemudian time 1, ini untuk date-nya, kemudian ini untuk time-nya. Itu sort time string. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Ups, ada error, ini ada yang salah. Nah, ininya kurang tutup sama kurang bukanya. Terus ini juga masih ada error. Apa yang salah ya? Bentar ya. Ya, ini kita kurang yang ininya tadi. Coba sekarang kita jalankan lagi apa yang akan terjadi. Ya, kita lihat set. Nah, date 10 download, time 7:10 AM gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini to sort that string ini hanya munculkan date-nya saja, tanggal, kemudian time-nya itu hanya untuk menunjukkan time-nya saja sekarang ya. Nah, sekarang kan kita menggunakan to sort that string gitu. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita coba to di sininya kita ganti, sort ininya kita ganti pakai too long. Kemudian ini juga kita ganti pakai too long. Kita coba ada tidak? Oh, kayaknya nggak ada ya. Oh, ini mah L-nya hilang. Nah, too long. Kemudian kita coba jalankan apa yang akan terjadi. Kita lihat. Nah, ini kalau pakai long, ini ada Tuesday Oktober 24 2013, time segini gitu ya. Ini lengkap dengan detiknya gitu kan. Kalau ini lengkap dengan tanggalnya, dengan apanya gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu perbedaan antara to sort that string sama to long that string, dan to sort time string, to sort time, to long time string gitu ya. Seperti itu perbedaannya. Baik, seperti itu. Jadi ada beberapa metode dari datetime yang bisa kita gunakan gitu ya untuk memformat time-time yang ingin kita tampilkan seperti itu. Kemudian di sini saya juga akan sedikit mempraktekkan kepada teman-teman, memperkenalkan ada yang namanya itu metode yang sangat berguna sekali gitu ya. Misalnya di sini datetime.now. Di sini ada add, ada add days, ada add
ada add hours, add millisecond, add minutes, add month, add second gitu ya. Di sini saya akan contohkan, misalkan add days berarti dia menambahkan hari gitu ya. Menambahkan hari dari sekarang. Di sini misalkan saya nambahkan 5 hari. Kemudian di sininya saya pakai .toString seperti ini. Ini sekarang kita coba jalankan. Kita lihat, nah kita lihat di sini sekarang kan tanggal di sini ada tanggal 24, tapi karena kita sudah menambahkan 5 di sini, maka di sini otomatis jadi 29. Nah seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menguranginya lagi, di sini kan untuk mengurangi nggak ada metodenya, jadi teman-teman hanya tinggal untuk menguranginya itu hanya tinggal mengganti nilai integernya saja. Di sini misalkan jadi min gitu ya. Ini udah otomatis dikurangi ke 5 hari gitu. Jadi hari ini dikurangi 5 hari gitu, seperti itu. Jadi ini sama berlaku juga untuk add days, kemudian untuk add minutes, add second, add hours, add month, dan seterusnya gitu, seperti itu. Nah kemudian teman-teman, kalau misalkan kita ingin mengambil bulannya saja, misalkan gini, misalkan .time .month gitu ya. Nah di sini akan otomatis ditampilkan bulannya saja, akan otomatis tampilkan bulannya saja seperti itu. Nah kalau misalkan kita pengen .day, ada nggak ya? Ada, .date ada, .day ada, kemudian day of the week, day of year. Nah seperti itu gitu ya. Nah di sini juga teman-teman bisa bisa mencoba-coba. Misalkan ada day of week, day of year, kemudian kalau misalkan kita ada year, nah sekarang tahun berapa gitu. Nah seperti itu. Jadi untuk menampilkannya seperti itu gitu ya. Nah misalkan di sini saya kasih month saja. Contohnya itu kasih month gitu. Nanti dia otomatis akan memunculkan bulan yang sekarang saja. Nah seperti itu gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian bagaimana misalkan di sini kan dia default gitu ya, format ininya itu default bulan dulu, kemudian tanggal, kemudian tahun gitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita ingin tanggal dulu, kemudian bulan, dan sebagainya gitu ya. Ini sangat gampang sekali. Di sini kita hanya perlu merubah sedikit saja. Misalkan di sini time text block.text sama dengan di sininya kita panggil mytime.toString. Nah, di sininya teman-teman tinggal kasih format saja. Misalkan gini. Nah, dd, mm, yy, hh, ms sama ss. Nah, ini dd ini tanggal. Ini tanggal untuk 07, 08, kemudian bulan, ini bulannya itu lengkap Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Kemudian ini tahun juga lengkap, ada 4 digit, kemudian ini hours, ini juga menit, kemudian ini second gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ini D. Nah, ini kalau yang D-nya 4 kali itu dia lengkap gitu ya. Artinya hari ini, kemudian tanggal berapa dan sebagainya. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, kan lengkap kan? Ini apa lagi ini? Oke, kita lihat di sini. Di sini kan kita sesuai ya. Dede ini harinya, kemudian tanggal 24 Oktober 2013 jam 7 lebih 20 menit lebih 31 second. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ini, bagaimana kalau kita ingin menampilkan format Indonesia gitu kan? Ini kan pakai bahasa Inggris kan? Thursday, Oktobernya itu pakai bahasa Inggris kan? Nah, bagaimana kita misalkan mengganti ini menjadi Jumat? Nah, ayo bagaimana? Ada yang tahu? Nah, biar cepat aja lah saya kasih tahu gitu ya. Langsung saja teman-teman, ini aja. Di sini gampang sekali untuk untuk merubahnya ke Indonesia gitu ya. Teman-teman di sini
hanya memerlukan yang namanya itu, teman-teman di sini hanya memerlukan yang namanya itu culture info. Ops, wah ini nggak bisa di sini. Oke, kita stop dulu. Teman-teman di sini hanya tinggal menambahkan culture info. Di sini masih error karena di culture info ini harus kita tambahkan di sininya. Nah, di sininya usingnya itu dia menggunakan system.globalizations. System.system.globalization. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan culture info, kita harus menggunakan using system.globalization gitu. Makanya di sini ini udah nggak akan error lagi gimana. Nah, ini seperti ini, culture info, new culture info, kemudian ini kode negaranya. Nah, kalau Indonesia kan ID. Nah, kalau misalkan Amerika itu kan ada N US. Nah, seperti ini. Seperti ini kalau Amerika. Nah, kalau Indonesia kan ID. Nah, untuk kode negara ini teman-teman bisa search di internet kode negara ini, kode negara dan lain-lain itu apa saja gitu ya, seperti itu. Di sini saya kasih contohkan ID gitu ya untuk Indonesia karena kita memang orang Indonesia gitu. Kalau untuk Sunda saya belum menemukan gitu ya. Nanti kalau untuk bahasa Sunda teman-teman bisa cari yang teman-teman buat sendiri aja gitu, gampang gitulah. Atau mau bahasa daerah yang lainnya ya silahkan gitu ya. Tapi secara default bahasa daerah itu nggak ada gitu ya, hanya ada bahasa negara-negaranya saja gitu ya, seperti itu. Nah, di sininya kita tinggal tambahkan culture info. Nah, seperti itu. Kita klik, kita lihat apa yang akan terjadi. Kita lihat tereng, Kamis 24 Oktober 2013. Nah, seperti ini kan. Jadi gampang sekali teman-teman untuk bisa mau ke bahasa Inggris atau mau ke bahasa Indonesia itu silahkan saja teman-teman, bebas. Saya udah kasih tahu basicnya seperti ini gitu. Nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut gitu ya. Kemudian mungkin ada beberapa dari teman-teman yang menanyakan ini kode-kode ini dari mana gitu kan. Kalau misalkan saya pengen nampilkan Jumatnya itu hanya 3 angka atau itu bagaimana seperti itu. Nah, teman-teman, informasi untuk kode yang ini itu teman-teman bisa lihat di link sini nih, yang di saya blog ini. Teman-teman tinggal buka ke link sini saja, silahkan. Kemudian kita lihat di sini kan ada nih teman, di sini itu ada yang nama ininya. Nah, di sini kan ada tabelnya. Kalau the day of the month from 1 to 31 gitu kan, contohnya 1/15 gitu. Kemudian kalau D-nya ada 2, ini apa yang akan muncul seperti ini gitu ya. Kemudian DD-nya kalau ada 3, ini adalah hanya untuk 3 angka, mon, sat gitu ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya teman-teman, silakan ini di sini baca-baca sendiri saja gitu ya. Saya nggak akan mungkin menerangkan seluruhnya karena di sini udah ada formatnya seperti ini, deskripsinya ini, kemudian example-nya seperti ini gitu ya. Jadi nggak akan terlalu susah saya pikir gitu ya. Kemudian ya seperti itu aja sih, udah gitu ya. Hanya ini saja untuk format datetime ke stringnya seperti itu gitu ya. Nah, di sini kita lihat tadi itu kan apa namanya? Kita lihat di sini Kamis 24 Oktober gitu kan. Nah, tapi sering kali kita melihat di beberapa sosial media, contohnya gitu ya, yang paling sering kita buka. Misalkan di sini kita buka lagi Facebook misalkan. Nah, di sini bukan. Nah, di sini kita lihat apa namanya, di sini kita misalkan kita lihat. Nah, kalau ini kan namanya itu 21 hours ago gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu bagaimana gitu kan. Kemudian ini juga 11 hours ago. Jadi kan tampilnya itu enggak bentuk Kamis 24 Oktober begini kan. Tapi dia nampilkannya itu ada yang 10 hours ago, kemudian ada yang misalkan di sini saya tes misalkan few second ago gitu kan. Di sini pun ada 9 minutes ago gitu kan. Nah, itu seperti apa gitu. Nah, untuk melakukan seperti itu kita akan ada sedikit coding lebih lanjut lagi. Nah, karena ini agak lebih rumit, tapi saya akan tetap kasih tahu ke teman-teman rahasianya itu apa gitu. Rahasia untuk membuat yang ago-agoan lah seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke Visual Studio-nya. Nah,
Tapi sebelum teman-teman saya arahkan ke sana, saya akan mengasih tahu dulu rahasia ke teman-teman mengenai time span gitu ya. Karena time span ini dibutuhkan, ini tetap my time-nya tetap yang ini gitu ya. Di sini atau saya ganti yang baru aja deh. Ininya jangan yang ini. Di sini saya akan ganti baru, misalkan that time my birthday, new that time 1988 0130. Nah, ini hati-hati, ini bukan tanggal lahir saya gitu ya. Saya hanya ngacak saja. Seperti itu. Kalau tahunnya ya betul saya lahir tahun ini gitu ya. Tidak penting banget ya itu ya. Oke deh, langsung saja gitu ya. Jangan terlalu banyak melebar gitu ya. Sorry. Kemudian di sini kita ada yang namanya time span. Time span. Oke. Time span misalkan di sini kita tulis time span sama dengan that time dot now dot subtract ini my birthday. Nah, jadi subtract ini mengurangi gitu ya. Artinya data apa namanya hari ini, data time hari ini, waktu dan tanggal hari ini itu dikurangi dengan waktu pada yang ini gitu ya. Waktu pada tanggal 1988 bulan 1 tanggal 30 gitu ya. Artinya hari sekarang dikurangi ke hari ini. Nah, kita pengen tahu ini ada berapa hari gitu ya. Seperti itu. Nah, time span ini sangat berguna sekali. Jadi selain kita ingin mengetahui berapa jumlah detiknya, misalkan minggu lalu 20 tahun yang lalu itu berapa hari, berapa detik atau berapa menit gitu ya. Nah, itu gampang sekali teman-teman. Di sini misalkan tinggal time.textblock.text, kemudian my time di sini salah, string.format, misalkan di sini kasih 0 hari, kemudian kasih 1 jam, kemudian kasih 2 detik. Kita lihat di sini itu time span dot day, kok nggak ada ya? Salah, ini masuknya ke time span. Nah, yang atasnya yang ini time span dot days, kemudian di sini itu time span dot hours, kemudian time span dot second, seperti itu. Kita lihat, jadi nanti bisa kelihatan tanggal segini dari sekarang itu berapa hari gitu ya, berapa hari gitu ya. Coba kita lihat. Coba kita lihat tereng. Nah, jadi tanggal segini dari sekarang itu ada sekitar 93-99 hari, kemudian 7 jam 8 detik. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, ini kan gampang ya, hanya seperti itu saja gitu ya untuk time span. Jadi untuk mengetahui kita itu udah berapa hari sih kelahiran kita gitu kan. Nah, ini contohnya. Ya, ini saya hanya mencontohkan dari tanggal lahir saja gitu ya. Nanti kebutuhannya itu ya tergantung teman-teman. Yang penting di sini teman-teman sudah tahu basicnya untuk menghitung jumlah hari itu seperti apa gitu kan. Daripada kita mengalihkan ini dibagi misalkan 7 tahun dibagi 36 hari jadi berapa gitu kan. Nah, nggak mungkin kan seperti itu. Ini udah ada cara cepatnya gitu ya. Nah, ini untuk time span. Jadi time span ini fungsi untuk melihat jumlah detik, jumlah jam dari waktu yang ingin kita tentukan, seperti itu gitu ya. Oke, mari kita stop dulu. Baik, sekarang kita akan lanjut bagaimana kita merubah apa namanya tadi seperti tadi kita ingin merubah ke time ago, berapa minute ago gitu ya, berapa second ago, berapa hour ago gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk melakukan hal seperti itu kita perlu
memerlukan usaha yang sedikit lebih rajin lagi untuk mengetik kodenya gitu ya. Di sini saya udah siapkan kodenya. Kalau saya sih tinggal copy paste aja di sini gitu kan, copy paste, kodenya udah saya siapkan. Nah, udah saya ketik dulu, tapi teman-teman harus ngetik sekarang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama teman-teman harus buat ini harus buat metode dengan mengembalikan nilai string gitu ya. Artinya teman-teman tinggal buat private method, kemudian dia mengembalikan nilai string. Ini nama metodenya gitu kan. Kemudian kasih yang ini. Nah, jadi dia itu menerima parameter inputan berupa time span. Data type-nya itu berupa time span gitu ya. Nanti kita kirimkan ke sini gitu ya kan. Ini kan udah teman-teman udah tahu gitu ya. Sekarang teman-teman silakan buat dulu metode baru yang namanya itu di sini saya gunakan private relative relative time ago gitu. Silakan ketik dulu. Di pause dulu teman-teman silakan. Oke, baik, saya anggap teman-teman yang ini dari sini sampai sini udah teman-teman ketik, kemudian saya scroll lagi ke bawah. Nah, silakan teman-teman lanjutkan. Di sini kan tadi sampai sini kan. Nah, teman-teman silakan lanjutkan ke sini. Nah, ini hati-hati untuk masalah ininya, kurung-kurungnya silakan di pause dulu. Oke, baik. Teman-teman di sini saya jelaskan sedikit. Ini kita membuat konstanta gitu ya. Artinya konstanta ini ya variabel yang tidak bisa diubah nilainya, dia tetap segini gitu. Kemudian konstantanya ada second, ada minute, ada hours, ada day, ada month gitu kan. Kan 1 menit itu 60 second kan, seperti itu. Kemudian kita bikin ada yang namanya itu double delta math dot absolute. Kita ngambil nilai absolutnya, artinya nilai yang absolutnya yaitu ya yang positif ya, artinya nggak ada yang negatif kan kalau absolut, kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu juga deng. Baik, kemudian time span total second. Nah, kita ambil total secondnya ada berapa gitu kan. Tadi kan kita sudah belajar untuk mengenai days, second gitu kan. Nah, di sini ada meter yang namanya total second gitu. Nah, kemudian di sini kita dikondisikan kalau deltanya itu kurang dari 0 berarti not yet, belum ada kan. Nah, kalau deltanya itu kurang dari 60 second berarti 1 second ago. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, seperti itu. Ini kan yang ternary kemarin. Kemudian kalau lebih dari minute berarti a minute ago gitu kan. Nah, kalau misalkan 45 menit berarti lebih dari 45 menit berarti dituliskan berapa menit yang lalu gitu kan, seperti itu. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut mengenai yang ini. Yang penting teman-teman ketikkan dulu. Pokoknya nanti kalau misalkan teman-teman butuh butuh metode untuk melakukan hal seperti itu, teman-teman ya tinggal copy paste ini saja gitu kan. Seperti itu. Nah, ini teman-teman hati-hati ininya jangan sampai error. Coba di ini lagi. Nilai sini, ininya itu harus ada dengan yang ini gitu ya. Jangan sampai kelebihan. Nah, seperti itu. Silakan. Nah, sekarang cara memanggil ini gimana gitu kan. Nah, sekarang di sini misalkan time span time text block dot text sama dengan ini panggil relative, kok nggak ada ya, relative time ago. Kemudian kita kirimkan ini kirimnya itu harus time span bentuknya, berarti yang ini kita kirimkan kan bentuknya time span ya, jangan salah. Kalau yang bukan time span dia akan error gitu kan. Time span. Nah, yang ini kita kirimkan, klik. Sekarang coba kita lihat hari ulang tahun ini itu berapa tahun yang lalu gitu kan. Sekarang coba kita lihat, klik. Klik. Oh, ternyata ini adalah 25 years ago gitu kan. Nah, ini kan udah udah lebih manusiawi gitu kan. Oh, berarti 20 tahun yang lalu gitu kan, seperti itu. Nah, sebagai contoh, sebagai untuk membuktikan metode yang telah kita buat apakah sesuai atau tidak, misalkan nah, bagaimana kalau untuk membuktikan yang lainnya gitu ya. Sekarang di sini saya kasih contoh. Saya kasih contoh di sini. Misalkan time span
time span post time dengan klik udah ada nih, masih nggak perlu lagi ya. Misalkan kita ini time span time not time, jadi kita ingin menampilkan 5 menit ago gitu ya. Ini hanya untuk membuktikan saja ini benar-benar enggak gitu ya. Bisa tadi kan hanya tahun ya, sekarang itu kalau misalkan menit itu tampil enggak gitu, artinya kan ini hari time sekarang atau tanggal hari ini itu dikurangi dengan 5 hari yang lalu gitu kan. Nah, jadi ada 5 menit yang lalu, ini kan add minutes gitu kan, seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal copy paste ini saja. Nah, di sininya misalkan kita ganti post time gitu ya. Nah, post time. Sekarang kita coba lihat. Cereng. Nah, 5 menit ago gitu kan. Nah, berarti ini sudah terbukti bahwasanya selain tahun pun kita bisa menampilkan menit, kemudian bisa juga menampilkan second dan hours gitu ya. Itu silakan saja teman-teman dicoba sendiri di masing-masing gitu ya, silakan. Nah, ini saya garis bawahi, ini jangan lupa metode ini teman-teman bisa gunakan, silahkan apabila ada keperluan yang lain gitu ya, silahkan gitu kan, seperti itu. Kemudian ya untuk basic datetime ya seperti ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan umumnya untuk kita semuanya gitu kan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di sesi video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.